Shalom, bertemu lagi dengan saya di video channel Perjalanan Hidup. Saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada video kali ini kita akan membahas suatu tema yang sering meresahkan bagi orang banyak, terutama bagi mereka yang dalam perjalanan hidupnya belum menikah sampai hari ini, meskipun usianya sudah sangat tua atau sudah berada di atas umur 30 tahun. Banyak masyarakat yang selalu membuli, selalu mengejek, selalu menghina orang-orang yang belum menikah meskipun usianya sudah 30 tahun ke atas. Mereka berkata, kenapa belum menikah? Usia udah tua. Ada yang bilang pekerjaan sudah mapan tapi belum punya jodoh. Ada yang bilang percuma ganteng kalau tidak bisa memiliki istri, atau percuma kecantikanmu kalau kau tidak bisa menikah dengan seorang pria. Bahkan saya pernah merasakannya ketika saya sudah menginjak usia di atas 30. Banyak keluarga, teman, tetangga, dan orang-orang yang mengenal saya itu memberikan ejekan, memberikan bulian, memberikan sindiran. Bahkan yang paling ekstrim pernah berkata, apa guna alatmu kalau cuma untuk buang air kecil saja kau pakai. Ini adalah sindiran, hinaan, bulian dari orang-orang di sekitar kita yang kadang-kadang tanpa mereka sadari mereka telah menyakiti orang-orang yang belum menikah meskipun usianya sudah memasuki masa tua. Tapi saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saudara tidak perlu berkecil hati. Saudara tidak perlu minder, saudara tidak perlu rendah diri. Kalau saudara memang tidak menikah atau belum menikah atau belum punya pasangan sampai usia Anda sudah lebih dari 30 tahun sampai saat ini, tidak perlu rendah diri. Terutama buat kaum wanita ya, ini merupakan satu aib yang kadang-kadang bisa membuat orang-orang stres, membuat si wanita ini suntuk atau depresi berat karena memikirkan kata-kata orang. Tapi firman Tuhan berkata di dalam Yeremia 29 ayat 11, Tuhan mengetahui rancangan yang terbaik tentang dirimu. Ya, jadi jangan pernah pikirkan apa yang dikatakan oleh orang-orang. Mari kita baca dalam Yeremia 29 ayat yang 11. Yeremia 29 ayat yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi dalam kitab Yeremia 29 ayat 11 tadi dikatakan Tuhan mengetahui rancangan-rancangan yang terbaik, rancangan damai sejahtera buat setiap ciptaannya, buat semua orang-orang yang percaya kepadanya. Jadi ada beberapa hal yang perlu direnungkan bagi saudara-saudari yang belum menikah meskipun usianya sudah tua. Yang pertama yang perlu saudara-saudari renungkan adalah hidup itu bukan diukur melalui status, ya, bukan diukur melalui status apakah sudah menikah, belum menikah, atau sudah punya pasangan atau masih jomblo, tetapi kualitas hidup seseorang itu diukur berdasarkan kesetiaannya terhadap Tuhan, kesetiaannya terhadap melakukan firman Tuhan, kesetiaannya terhadap pelayanan hidupnya kepada Tuhan. Itulah kualitas hidup yang terbaik yang diukurkan oleh Tuhan kepada manusia. Banyak contoh tokoh yang ada di Alkitab yang tidak menikah, tapi mereka adalah orang-orang yang besar. Salah satu contoh yang paling kita tahu adalah Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis adalah nabi yang terbesar di sepanjang sejarah Alkitab. Karena Yohanes Pembaptis mempersiapkan jalan kepada Tuhan sendiri, kepada Kristus, untuk melanjutkan pelayanan Kristus di dunia ini. Jadi Nabi Yohanes tidak menikah, tetapi dia adalah nabi yang terbesar di sepanjang sejarah kenabian. Kenapa? Karena dia mendedikasikan hidupnya untuk pelayanan Tuhan. Dia mendedikasikan seluruh hidupnya untuk melayani Tuhan. Bahkan melayani yang maha kuasa yang turun menjadi manusia. Ya, bahkan Rasul Paulus sendiri juga mengatakan ketika seseorang tidak menikah itu merupakan keuntungan. Kenapa? Karena dia bisa fokus untuk melayani Tuhan. Dia bisa lebih taat lagi, lebih
kusyuk lagi, lebih ikhlas dan tidak terbagi-bagi pikirannya untuk melayani Tuhan. Inilah keuntungannya. Jadi makanya kenapa para pastor, para suster di agama Katolik dan di beberapa aliran agama Kristen itu tidak menikah. Kenapa? Karena ini tadi, supaya mereka lebih fokus, mereka lebih totalitas, bisa melayani Tuhan tanpa ada gangguan dari persoalan-persoalan hidup yang lain seperti pasangan hidup, anak, keluarga. Itulah yang terbaik. Jadi ketika saudara sampai sekarang belum memiliki pasangan hidup, sampai sekarang saudara masih jomblo, masih single, belum punya suami atau punya istri, jangan pernah minder. Karena kualitas hidupmu bukan ditentukan oleh statusmu, apakah sudah menikah atau masih single atau masih jomblo, bukan. Tetapi kualitas hidupmu ditentukan oleh seberapa besar komitmenmu, totalitasmu dalam melayani Tuhan. Itu. Jadi jangan sia-siakan hidup. Seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus, kita lebih leluasa melayani Tuhan apabila kita belum menikah. 1 Korintus 7 ayat 32 sampai yang ke-34. Aku ingin supaya kamu hidup tanpa kekhawatiran. Orang yang tidak beristri memusatkan perhatiannya pada perkara Tuhan, bagaimana Tuhan berkenan kepadanya. Ayat 33. Orang yang beristri memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi, bagaimana ia dapat menyenangkan istrinya. 34. Dan dengan demikian perhatiannya terbagi-bagi. Perempuan yang tidak bersuami dan anak-anak gadis memusatkan perhatian mereka pada perkara Tuhan, supaya tubuh dan jiwa mereka kudus. Tetapi perempuan yang bersuami memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi, bagaimana ia dapat menyenangkan suaminya. Seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam kitab 1 Korintus 7 ayat 32 sampai 34, dikatakan di sana, orang yang memiliki istri, memiliki keluarga, tidak bisa memusatkan perhatiannya, tidak bisa memusatkan kualitas pelayanannya kepada Tuhan dengan full time, dengan sepenuh hatinya, karena dia memiliki istri dan anak-anak yang harus dipikirkannya. Jadi ada kualitas pelayanan yang berkurang kalau kita memiliki pasangan. Jadi bagi saudara-saudari yang belum menikah sampai detik ini, sampai hari ini, maka tingkatkan kualitas pelayanan saudara. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Jangan sia-siakan status saudara sebagai single, sebagai orang yang jomblo untuk melayani Tuhan. Maksimalkan saudara. Jadi saudara jangan merasa gagal kalau saudara belum menikah sampai detik ini. Karena kualitas hidup saudara bukan ditentukan oleh status pernikahan saudara, tetapi kesetiaan saudara dalam melayani Tuhan. Itulah yang terutama, itulah yang terpenting. Yang kedua, ketika saudara belum menikah sampai sekarang, yakinlah Tuhan melihat kerinduan saudara untuk memiliki pasangan. Tuhan mengetahui isi hati saudara. Tuhan mengetahui doa-doa saudara yang berdoa meminta pasangan, meminta jodoh yang terbaik yang dari Tuhan. Tuhan tahu itu saudaraku. Dalam kitab Mazmur 37 ayat keempat dikatakan di sana, bergembiralah karena Tuhan, karena Tuhan akan mengabulkan apa yang kamu minta. Jadi tetaplah berdoa, teruslah berdoa, minta pasangan hidup yang sesuai dengan kriteria Tuhan. Jangan terburu-buru menikah, jangan tergesa-gesa menikah hanya karena omongan orang, hanya karena hasutan orang, hanya karena bulian orang. Jangan, tapi menikahlah karena Tuhan sudah mempersiapkan jodoh yang terbaik buat saudara. Menikahlah karena Tuhan telah memberikan pasangan hidup yang pantas, yang sesuai, yang standarnya menurut ukuran Tuhan. Itulah baru saudara boleh menikah. Jadi jangan menikah hanya karena diejek orang, hanya karena omongan orang, omongan keluarga, omongan orang-orang sekitar. Tetapi menikahlah karena memang saudara sudah siap untuk menikah berdasarkan tuntunan Tuhan, berdasarkan jawaban-jawaban yang Tuhan berikan atas doa-doa saudara. Itulah dia. Jadi bergembiralah karena Tuhan mengetahui isi hatimu. Tuhan mengetahui kerinduan hatimu yang meminta pasangan, yang meminta jodoh, yang meminta
seorang pasangan yang terbaik untuk mendampingi hidup saudara sampai maut menjemput. Itulah yang dikatakan bergembiralah karena Tuhan. Dia akan menjawab semua isi-isi doamu. Mazmur 37 ayat 4. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Tuhan itu tidak tuli saudara terhadap doa-doa saudara. Ketika sudah waktunya Tuhan untuk memberikan pasangan yang terbaik kepada saudara, maka saudara pasti akan mendapatkannya. Tapi jika perjalanan hidup saudara tidak sesuai dengan apa yang saudara doakan, perjalanan hidup saudara tidak seturut dengan keinginan saudara dalam doa-doa saudara, tapi percayalah, Tuhan pasti memiliki maksud yang terbaik, memiliki rencana yang terbaik untuk kehidupan saudara. Jadi tidak usah rendah diri, jadi tidak usah merasa kecewa kalau doa-doa saudara yang meminta pasangan yang terbaik pada Tuhan tidak terjawab sampai akhir hidup saudara. Tetaplah setia melayani Tuhan, karena itu adalah yang Tuhan inginkan. Tuhan punya maksud, Tuhan punya rencana yang terbaik buat hidup saudara, yaitu hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan ingatlah, tidak ada kerugian, tidak ada keburukan jika kita hidup di dalam melayani Tuhan. Yang ketiga saudara, yang perlu saudara renungkan adalah jangan biarkan dunia merebut sukacita saudara. Jangan biarkan omongan orang-orang, hasutan orang-orang, bulian orang-orang membuat Anda stres, membuat Anda sedih, membuat Anda kecewa. Tetaplah bersukacita. Roma 12 ayat 2 berkata, janganlah engkau serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh perubahan atau pembaharuan akal budimu. Jadi kita ini tidak harus sama dengan orang-orang dunia. Kalau orang-orang dunia menikah, kita tidak harus menikah. Tidak. Kalau orang-orang dunia dipaksa untuk menikah, kita tidak harus terpaksa untuk menikah. Tetapi kita harus merubah karakter kita, harus merubah akal budi kita, kita harus merubah tingkah laku kita hari demi hari seturut dengan kehendak firman Tuhan. Jangan biarkan omongan orang tadi, hasutan orang tadi, jangan biarkan bulian-bulian orang tadi merubah sukacitamu menjadi duka cita, merubah kebahagiaanmu menjadi kesedihan, merubah hidupmu yang penuh damai sejahtera seperti rancangan Tuhan padamu menjadi rancangan kecelakaan oleh karena hasutan-hasutan atau omongan-omongan orang. Kapan kamu menikah? Kenapa kau tidak menikah? Percuma sekolahmu tinggi-tinggi, percuma kau cantik, percuma kau ganteng, percuma kau kaya, percuma, dan percuma. Yang ini membuat sukacita saudara itu hilang. Ini membuat sukacita saudara itu hancur. Tetapi jangan pernah pikirkan semua itu. Jangan pernah dengarkan semua itu. Tetapi tetap fokuskan hatimu, fokuskan pelayananmu, fokuskan kesetiaanmu hanya kepada Tuhan. Itulah yang terbaik. Jadi jangan biarkan omongan orang mencuri damai sejahteramu, mencuri sukacitamu, mencuri kebahagiaanmu. Tapi biarkan omongan orang itu berlalu seperti angin yang berlalu. Dan fokusmu hanyalah tetap melayani Tuhan. Karena Tuhan memanggil kita untuk menikmati damai sejahtera. Tuhan memanggil kita untuk merasakan sukacita, bukan hidup dalam kerendahan diri, bukan hidup dengan rasa minder. Ingat saudara, setiap manusia itu punya jalan, punya waktunya yang berbeda-beda, punya perjalanan hidup masing-masing yang berbeda satu dengan yang lainnya. Jangan bandingkan hidupmu dengan hidup orang lain. Jangan pernah membandingkan, oh iya, kenapa si Anu sudah menikah? Kenapa kawanku sudah anaknya 5, aku belum menikah sampai saat ini? Jangan pernah bandingkan hal-hal seperti itu. Tetapkan fokus pikiranmu, hatimu, jiwamu hanya kepada pelayananmu kepada Tuhan. Ingat, Tuhan tahu mana yang terbaik buat saudara. Kalau saudara pada saat ini belum juga punya pasangan, belum juga punya teman hidup, Tuhan tahu itu yang terbaik buat saudara. Jadi jangan rendah diri hanya karena saudara sudah berumur 30 tahun lebih atau 40 masih single, masih sendiri. Tapi tetap bersuka cita. Biarkan orang lain berbicara apa tentang saudara, tapi hanya saudara dan Tuhan yang tahu bagaimana saudara, bagaimana hidup saudara, bagaimana hati saudara, bagaimana perjalanan hidup saudara yang selalu menaati dan setia kepada firman Tuhan. Itu yang terpenting saudara. Yang keempat, yang terakhir saudara,
gunakan waktumu untuk berbuah bagi Tuhan. Gunakan waktumu untuk berbuat yang baik kepada ciptaan Tuhan. Jangan sia-siakan waktumu, saudara. Jangan karena saudara jomblo, single, saudara hidup santai-santai, hidup senang-senang, pesta pora, foya-foya, melakukan keinginan-keinginan daging saudara yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Jangan. Tetapi biarkan waktu-waktu kesendirian saudara, waktu-waktu saudara yang tidak punya pasangan, waktu-waktu hidup saudara ini itu berguna dan berbuah bagi Tuhan. Ingat apa yang dikatakan Tuhan Yesus Kristus dalam kitab Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Aku menetapkan kamu supaya kamu berbuah. Jadi berbuah bagi Tuhan itu lebih bernilai, lebih berharga bagi Tuhan daripada mengejar status pengakuan dari manusia. Kalau kita lebih fokus kepada mengejar pengakuan manusia, maka kita akan kecewa, saudara. Tetapi ketika kita berbuah bagi Tuhan, kita bernilai dan berharga bagi Tuhan, itulah kebahagiaan sejati, itulah damai sejahtera sukacita yang melimpah-limpah bagi kita. Terutama bagi saudara-saudari yang belum menikah sampai detik ini. Jangan pernah minder, jangan pernah rendah diri, dan jangan pernah mengejar pengakuan manusia akan status pernikahan atau tidak. Jangan pernah. Tetaplah berjalan seturut dengan firman Tuhan, lakukan kebaikan, berbuahlah bagi Tuhan dengan melakukan kebaikan bagi sesama manusia dan seluruh ciptaannya. Itulah yang bernilai dan berharga bagi Tuhan. Jadi jangan sia-siakan kesendirian saudara, jangan sia-siakan status single saudara hanya untuk hidup senang-senang, hidup foya-foya, hidup menuruti keinginan daging saudara. Jangan, tetapi biarkan status single saudara, status kesendirian saudara itu menjadi fokus yang terbaik dalam melayani Tuhan, dalam berbuat bagi sesama, berbuat yang terbaik sehingga menghasilkan buah yang manis bagi Tuhan. Itulah yang terutama, saudaraku. Jadi sekali lagi saudara, kalau saudara belum menikah sampai detik ini, ingatlah, ada pesan Tuhan yang begitu indah bagi saudara. Yang pertama adalah ketika saudara belum menikah, itu berarti hidup saudara bukan gagal. Hidup saudara masih tetaplah bernilai di hadapan Tuhan. Jangan pernah jadikan omongan orang itu menilai saudara. Jangan jadikan omongan orang sebagai standar nilai saudara, tetapi jadikanlah firman Tuhan sebagai standar hidup saudara. Dan ingat, hidup saudara bukanlah hidup yang gagal kalau saudara belum menikah, bahkan sampai akhir hidup saudara. Yang kedua, hidup saudara tetap bernilai di hadapan Tuhan, bahkan di hadapan sesama. Meskipun saudara belum menikah, hidup Anda bisa berkembang, bisa mekar, bisa harum kalau Anda tetap berbuat baik, melayani Tuhan, dan melakukan yang terbaik buat sesama dan ciptaannya. Itu lebih bernilai di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama manusia. Jadi jangan pernah biarkan pengakuan dari manusia, hujatan-hujatan, bulian-bulian dari mereka yang menghina saudara karena saudara belum menikah, membuat nilai saudara yang begitu mulia, nilai saudara yang begitu tinggi itu hancur. Tetapi biarkan hasutan mereka, hujatan mereka tetap menjadi motivasi, tetap menjadi bahan bakar buat saudara berkarya lebih baik lagi, berbuat lebih baik lagi kepada sesama, terlebih kepada pelayanan saudara kepada Tuhan. Itulah yang terbaik, saudara. Yang terakhir, jangan biarkan status belum menikah saudara itu mencuri damai sejahtera saudara. Jangan biarkan status jomblo saudara mencuri sukacita saudara, tetapi jalanilah hari-hari saudara dengan penuh kebahagiaan, dengan penuh sukacita. Dan percayalah, semuanya indah pada waktunya. Ingat, Lukas 1:37, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau Tuhan memang berkehendak, saudara bisa memiliki pasangan hidup yang terbaik. Itu pasti terjadi. Tinggal menunggu waktu. Tapi sekali lagi, sekalipun saudara tidak menikah sampai akhir hidup saudara, tetaplah itu hidup yang terbaik, hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan itulah yang terindah, saudara. Karena masing-masing kita akan mempertanggungjawabkan semua perbuatan kita di masa hidup. Jadi menikah atau tidak menikah itu sama saja di hadapan Tuhan.
Jadi saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tetaplah berkarya, tetaplah berbuat baik, tetaplah setia dalam pelayananmu kepada Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Itulah yang terutama, itulah yang terbaik, bukan pengakuan manusia, bukan bulian manusia, bukan apa yang dikatakan oleh manusia yang menjadi bahan pikiran, yang menjadi pencuri damai sejahtera, yang menjadi saudara tidak berbahagia dalam menjalani hidup ini. Sekalipun saudara masih jomblo sampai detik ini, tetaplah tersenyum, tetaplah bersuka cita, karena hidup saudara tetap berharga di hadapan Tuhan. Demikian video ini saudaraku, sampai jumpa di video selanjutnya. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin.